ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري. حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأصحاب التابعين بإحسان إلى يوم الدين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والصوفية المحققين والأئمة المجتهدين خصوصا إلى حضرة الشيخ محمد مهاجر بن عيسى الحداني ثم إلى حضرة الشيخ ياسين بن عيسى الحداني ثم إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن جلال بن المحلي ثم إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن جلال بن السيوطي تغمده الله بقبوله برحمة الله وكرمه ورضوانه ونفعنا بهما بعلومه وبركاته في دارين آمين. وبنية السهلة لفهم هذا الكتاب والعمل به شيء لله لهم ولنا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم وبارك على سادتنا صحب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء بعدد كل داء ودواء بعدد كل داء ودواء. اللهم أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد مولانا كما أكرمت ففهمت وقلت وقولك الحق ووعدك صدق سنكرمك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت ففهمناها سليمان وقلت وعلم آدم الأسماء كلها وقلت وعلمناه من لدنا علما. نسألك يا الله أن تعلمنا كما علمتهم وتلهمنا كما ألهمتهم وتحفظنا من الذي علينا كما حفظت عليهم. وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat melanjutkan ibadah kita artinya menghidupkan taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang umur sehat walafiat dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita dan karena dimudahkan di dalam memahami pelajaran-pelajaran agama yang khususnya pada pagi hari ini akan kita pelajari. Yang mana hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada ayat yang ke-9. Ayat ke-9 surah Al-Baqarah, dan ini masih menjelaskan tentang orang-orang munafik secara keyakinan, ya. Orang-orang munafik secara keyakinan. Munafik secara keyakinan itu adalah menampakkan zahirnya iman, ya, lahiriahnya iman, tetapi batinnya, hatinya kafir. Alhamdulillah min dzalik. Dan ini hanya diketahui
kasihnya Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Siapa? Nabi Muhammad SAW dan seorang sahabat cuma satu, yaitu Hudzaifah, dan hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi munafik keyakinan ini tidak ada yang bisa menebaknya kecuali Allah yang kasih, gitu ya. Kecuali Allah yang kasih. Jadi kalau Allah nggak kasih, kalau Allah tidak berkehendak, siapa itu tahu? Nggak tahu. Ya. Nah maka dari itu kita nggak boleh sembarangan, memecat, ya, nggak boleh sembarangan menuduh, nggak boleh sembarangan menjustifikasi kepada seseorang siapapun, sekalipun non-Islam, bahwa dia itu munafik keyakinan, nggak boleh, ya nggak boleh. Apalagi kalau dia masih hidup, kalau dia masih hidup, karena orang yang masih hidup itu kalau dia non-Islam masih ada kesempatan untuk Islam. Begitu juga sebaliknya, kalau dia udah beragama Islam masih ada peluang naudzubillah min dzalik jadi kafir. Karena siapa yang punya hidayah? Hanya Allah, gitu ya. Jangan ya. Jadi jangan kita menilai, menunjuk, menjelas-jelasan ini dia munafik keyakinan dia nih. Jangan, ya. Yang gitu ya. Nah kita alhamdulillah sampai saat ini berkeyakinan, beriman dan Islam. Mudah-mudahan sampai wafat. Udah itu aja kita pelihara dan keluarga kita, saudara-saudara kita, gitu ya. Udah nggak usah sibuk ngurusin orang lain yang udah naudzubillah min dzalik, ya. Jadi sekarang ini kita masih membahas ayat yang turun pada orang-orang munafik keyakinan dan mereka orang-orangnya sudah meninggal. Nah ini dia ya, mereka orang-orangnya sudah meninggal. Makanya kemarin kita bahas apa? Wa mahum bimu'minin. Mereka itu nggak akan pernah beriman dari mulai lahir, hidup, dewasa sampai meninggal. Kenapa dibilang gitu? Karena dia orangnya sudah meninggal. Kalau orang udah meninggal mah nggak apa-apa, kita cerita begitu nggak apa-apa. Kayak Firaun, mungkin Firaun itu dari lahir, hidup, dewasa segala macam sampai dia meninggal dalam keadaan nggak apa-apa. Ya, karena dia sudah meninggal nggak apa-apa. Ya, tapi kalau orang yang masih hidup ya jangan. Nah ini kita cerita, kita membaca Al-Quran mengisahkan kepada kita semua untuk mereka-mereka yang sudah meninggal. Bagaimana yang masih hidup? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau untuk yang masih hidup, wallahu a'lamu bishawab. Karena semuanya yang menentukan dia nanti akhir hayatnya husnul khotimah atau su'ul khotimah adalah siapa pastinya? Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Tapi kita berharap mudah-mudahan sampai wafat nanti dalam keadaan iman dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi wa tawfiqi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu bi idhari khilafin ma abtaluhu min al-kufri liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyyah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum li'anna wabala khida'ihim raji'un ilaihim fayatadihuna fi dunya bi'tila'illahi nabiyahu ala ma abtaluhu wa yu'aqabuna fil akhirati wa ma yash'uruna ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim wal mukhada'atu huna min wahidin ta'aqabtul lissa wa dzikrullahi fiha tahsinun wa fi qira'atin wa ma yakhda'una. Terjemahannya tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman.
Tidaklah mereka berbuat menipu kecuali diri mereka sendiri yang mereka tipu, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Tafsirnya, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Ini berarti potongan ayat yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Tafsirannya adalah dengan menampakkan sifat kekafirannya yang mereka sembunyikan, supaya dapat menolak dari mereka orang-orang yang beriman ketetapan hukum-hukum duniawinya. Artinya orang-orang munafik yang dulu, ya sekarang orang Islam yang dulu, orang-orang munafik keyakinan itu dulu, mereka itu menampakkan sikap apa? Menampakkan sikap seolah-olah dia seperti orang Islam, tetapi padahal batinnya, hatinya itu tidak beriman. Ketika mungkin saat itu orang Islam sholat, dia ikut sholat. Ketika orang Islam itu puasa Ramadan, dia ikut puasa Ramadan. Ketika orang Islam itu membayar zakat fitrah, dia juga ikut bayar zakat fitrah. Semua yang dilakukan oleh orang Islam pada saat itu, maka oleh orang-orang munafik ketika itu diikuti, padahal hatinya tidak beriman. Kenapa itu mereka lakukan? Supaya ketetapan hukum duniawi tidak mengenai mereka. Apa itu hukum duniawinya? Hukum duniawinya adalah kalau orang saat itu ketahuan dia tidak beriman, salah satunya dalam mazhab Hambali, orang yang murtad langsung dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa orang yang mengganti agamanya dari Islam menjadi non-Islam, bunuh. Ini mazhab Hambali. Tetapi sekalipun ini mazhab Hambali, tetap yang ngebunuh mah kalau sekarang yaitu orang yang punya wewenang. Bukan sembarangan orang yang bunuh, bukan. Ya, bukan sembarangan orang yang membunuh kayak kemarin kejadian di mana, di Bandung. Ya, Kapolres. Bukan dia yang membunuh, dia nggak punya hak apa-apa buat membunuh. Kalau umpama menurut dia Kapolres itu salah, bukan dia yang membunuh. Ya, tapi siapa? Orang yang punya wewenang. Nah makanya ketika itu orang-orang munafik keyakinan tidak menampakkan kemunafikannya, tidak menampakkan kekafirannya, tapi justru dia menampakkan seolah-olah seperti orang apa? Islam, supaya mereka diantaranya hukum-hukum duniawi seperti dibunuh tidak dilakukan begitu. Tapi ingat ya, andai kata pun hukum pembunuhan itu berlaku, bukan sembarang orang yang melakukan, bukan. Ya, harus ada apa? Harus ada pihak-pihak yang berwenang yang melakukan, seperti di antaranya seperti di mana kalau di Indonesia, di negara Aceh. Nah itu ada yang apa? Ada wewenang yang melakukannya. Siapa di antaranya yang namanya disebut Al-Bojonya lagi ya, dia tuh yang punya wewenang buat motong tangan, buat nyambuk gitu kan, buat ngecut, buat merisa, itu dia yang punya wewenang, bukan sembarang orang gitu ya. Nah ini kelakuan orang-orang munafik keyakinan tuh dulu begitu ya, dulu. Saya nggak bicara sekarang ya, kantor sekarang saya nggak tahu ya. Sekarang saya nggak tahu siapa munafik keyakinan yang nggak tahu ya. Jadi dulu orang-orang munafik keyakinan itu begitu. Jadi yang mereka tampakkan adalah seolah-olah dia seperti orang Islam, padahal bukan. Apa tujuannya? Supaya hukum-hukum duniawi seperti orang yang mengganti agamanya dibunuh itu tidak terjadi. Itu tuh tafsirannya ayat ya. Ini tafsirannya begitu. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Tafsirannya adalah dengan menampakkan sifat kekafiran yang mereka sembunyikan, supaya dapat menolak dari mereka orang-orang beriman ketetapan hukum-hukum duniawi. Gitu ya.
Itu ini tafsiran yang sudah dilakukan oleh para ulama. Ya. Ini tafsirnya dilakukan para ulama. Ya, ini termasuk daripada ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian terusan dari tafsiran itu adalah menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan batinnya. Apabila pada masalah agama maka disebut nifaq. Menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan batinnya. Apabila pada masalah agama maka disebut nifaq. Bukan infak ya, bukan infak. Nah, ini perlu diketahui. Kita sering menyebutnya munafik. Jadi karena ketidaktahuan gramatical bahasa Arab ya, karena ketidaktahuan ilmu nahwu dan sorof. Munafik itu adalah isim fa'il, ya. Munafikun itu isim fa'il dari fi'il madhi nafaqo yunafiqu nifaqan wa nifaqan wa munafaqatan fahuwa munafiqun. Belajar tafsir, belajar hadis, dan ilmu agama yang lain itu nggak boleh sembarangan, ya, nggak boleh sembarangan. Harus belajar dulu ilmu apanya? Bahasa Arabnya, ya, minimal nahwu dan sorof, ya. Jadi nifakun munafaqatun itu masdar. Munafiqun isim fa'il. Munafiqun pelakunya, orangnya. Gitu ya. Perbuatannya, kelakuannya nifaq, munafaqah itu kelakuan itu. Ya. Itu bahasa Arab begitu, nahwu sorof begitu. Ya. Jadi ya emang begitu ya. Emang begitu. Makanya tujuannya supaya jangan sembarangan juga belajar agama begitu. Ya. Boleh nggak belajar bahasa Inggris sembarangan? Coba dong ngomong bahasa Inggris bisa katakan. What are you doing? I eat terus, boleh gitu. Apa yang kamu lakukan? Saya makan nasi. Itu maksudnya telah makan nasi, sedang makan nasi, atau akan makan nasi. Terus fi'il madhi, fi'il mudhari, apa fi'il amr? Kan ribet. Nah, bahasa Arab juga begitu. Ya, bahasa Arab juga begitu. Makanya nggak boleh sembarangan begitu ya. Nah, jadi menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan batinnya, ya itu namanya kalau dalam masalah agama disebutnya nifaq. Nifaq itu kelakuan orang munafik. Batinnya tidak beriman, tapi yang dia lakukan seperti orang beriman. Itu kan nifaq berarti itu dia. Ya, dia itu berarti nifaq. Orangnya munafik. Itu nggak boleh tuh. Ini dilarang. Nifaq itu dilarang. Ya, nifaq itu dilarang. Ini maksudnya munafik keyakinan ya. Munafik keyakinan. Gimana kalau munafik perbuatan? Gimana kalau munafik ucapan? Nah, itu mah semua orang juga bisa terjadi. Itu mah semua orang juga bisa terjadi. Ya, baik orang beriman ataupun orang yang tidak beriman, ya, ataupun orang yang belum beriman itu bisa terjadi. Nah, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dari munafik keyakinan, yang umumnya dari semua jenis munafik. Apabila menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan batinnya, apabila pada masalah dunia, pada masalah
dengan tujuan memelihara agama, maka disebut mudaroh. Ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Nggak apa-apa. Kalau ini nggak apa-apa dibolehkan. Umpama makanya ada istilah boleh berbohong. Boleh berbohong. Umpama naudzubillah min dzalik yang sampai di sini terjadi. Kan biasanya kadang-kadang ada aja orang ya. Naudzubillah min dzalik ya Ustadz ya mestinya Ustadz juga gitu kan. Pencuri ya saingannya pencuri juga. Nah, kita mau mendamaikan nih dua orang nih ya. Diribut nih. Ini kita dua-duanya kenal ya, dua-duanya kita kenal, dia kenal, kita kenal, tapi kita nggak mau nih dia ribut, dua-duanya nggak mau. Kita pengennya dia supaya akur. Nah itu nggak apa-apa bohong, ya nggak apa-apa itu bohong. Itu bohong pada masalah dunia supaya kehidupan sosial dia berdua baik, tapi tujuannya memelihara agama atau memelihara agamanya supaya silaturahminya tetap terjaga. Nah itu boleh nggak apa-apa. Atau mungkin keluarga kita lah, mungkin umpama istri kita nih, ya namanya keluarga ya ada aja kan istri umpama lagi berantem nih sama mertua, gitu kan sama ibu kita gitu, atau siapalah. Nah itu nggak apa-apa kita bohong. Tujuannya mendamaikan dia hidup di dunia, tapi supaya silaturahminya tidak putus. Itu boleh nggak apa-apa. Itu disebutnya dalam penjelasan disebut mudaroh. Nah, itu boleh nggak apa-apa. Makanya kalau ada orang bilang bohong itu bohong lah, nggak boleh, ya silakan, nggak setuju apa-apa. Tapi jangan berpendapat menyalahkan, ya. Kalau ente nggak setuju berbohong dibolehkan, ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya berpendapat boleh, ya udah nggak masalah kan. Saya menghargai pendapat ente yang tidak setuju berbohong boleh. Anda pun menghargai saya yang mengatakan boleh berbohong, begitu kan? Umpama nih, ada pencuri nih lari lewat depan rumah kita. Ini pencuri kita tahu diubah-ubah siapa? Sama warga. Mungkin dia bahasanya timbang maling, alhamdulillah dia timbang maling apa? Celana doang. Timbang maling apa? Celana diuber-uber sewarga RT. Kita tahu nih maling kalau dapat nih dibakar bisa nih, ya kan? Bisa habis mati. Udah kita masukin rumah kita, tapi jagain ya. Jagain rumah juga jangan diterima barang rumah kita lagi. Jagain. Ketika warga nanya, gimana? Pak Satupit, lihat tadi, ini saya belum dieleksi lagi rumah kita yang kali ya, kita mau ketemu. Padahal Pak Satupit apa ya? Umpetin, tapi setelah itu sama Satupit diserahkan kepada yang berwajib. Nah itu nggak apa-apa, boleh. Ya, karena kalau sampai terjadi, sebetulnya dalam hukum Islam, bahkan di dalam mazhab Syafi'i, itu maling itu kan banyak ya kejadian-kejadian itu kayak yang dibilang dari beberapa bulan atau tahun yang lalu. Ya, informasinya katakan yang maling ambil sholat, gitu kan? Informasinya dulu tuh yang kejadian di Solo, ya Solo, diserbu kan, mati. Ya, istri lagi hamil. Dalam hukum Islam itu yang membunuh dia banyakkan segitu banyak itu semuanya dibunuh juga itu. Itu semuanya dibunuh juga seharusnya dalam hukum. Semuanya dibunuh juga hukum kisos. Semuanya pokoknya yang ikut berperan, mau sekalipun berperan cuma ngomong matiin kan berarti kan ikut berperan. Ya kan? Provokator matiin sama. Apalagi yang sampai mukul sampai mati, itu dimatiin juga. Begitu, ya. Begitu. Tapi jangan lagi kita berpikir begini. Itu karena kita nggak hukum Islam, bukan begitu juga, ya. Bukan begitu juga. Masalah gini dalam hukum Islam, orang yang membunuh dibunuh lagi, apa? Peraturannya harus ketat. Peraturannya harus ketat. Pembunuhnya siapa, saksinya siapa, namanya apa, pakai alat apa, gimana kedudukan dianya, kan begitu pada hukum Islam, ya kan? Apa ada istilah apa? Qatlul amdi, qatlul khoto, qatlul sibil amdi itu.
pembunuhan secara sengaja, pembunuhan karena salah melakukannya, pembunuhan karena menyerupai sengaja. Tuh, 3 macam pembunuhan dalam Islam begitu. Nah sekarang kalau mau diusut, itu orang begitu banyak membunuh yang prasangka dia maling ahli, itu membunuhannya sengaja. Apa? Karena salah? Apa karena menyerupai sengaja? Nah ini perlu apa? Perlu diidentifikasi secara syariat begitu. Karena nggak ketahuan jelasnya, maka dalam Islam ada istilah namanya takzir. Apa? Takzir. Takzir itu orang melakukan kesalahan, tetapi hukum-hukum ketetapannya tidak sesuai dengan hukum yang sudah dilakukan oleh syariat. Tapi dia melakukan kesalahan, gitu ya. Tapi dia tetap melakukan kesalahan. Cuma ketentuan-ketentuan buat dia nih, kesalahan yang dilakukan dalam hukum syariat yang sudah diatur oleh syariat nggak ada. Tapi gimana? Tetap dihukum, namanya takzir. Nah, takzir itu bisa diterjemahkan, bisa diartikan, bisa dipahami ancaman seperti dipenjara sekian tahun, didenda sekian juta. Nah, itu namanya takzir. Nah, takzir bagian dari hukum Islam. Maka berarti kalau begitu Indonesia sudah menetapkan hukum Islam begitu, Pak. Ya, begitu pemahamannya. Bukan berarti katakanlah Kecamatan Babelan yang menetapkan hukum Islam nih. Jangan gitu, ya. Itu paham ya? Ya, kayak jadi menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan batinnya bisa dua. Kalau pada masalah agama namanya nifaq, itu perilakunya orangnya disebut munafik. Kalau pada masalah dunia dengan tujuan memelihara agama disebut mudaroh, dan ini dibolehkan. Hukum-hukum duniawi seperti dibunuh, ditawan, dan bayar pajak, ini tentu ada pihak-pihak yang berwenang, bukan kita. Ini kadang-kadang kita pada ribut, ya. Itu orang-orang kafir, orang non-Islam yang hidup di sekitar kita ini kayak di Pulau PGH. Itu kan berpajak penghasilan. Aduh, itu bukan bahasan kita. Kalau mau bahas panjang, jangan cuma bahas ngomong begitu doang. Ini gimana sih orang ngomong bayar pajak? Ini negara ini aduh. Kalau bahas itu panjang. Kalau mau ngomong begitu, kalau mau begitu datang mana ke UI, datang ke MUI, ngobrol sama MUI. Ya, ada nggak yang di kecamatan? Ada kan? Datang aja ke MUI kecamatan, Pak, saya mau ngobrol nih. Gimana sih pajak tentang ngobrol ke situ enak, ya kan? Enak, jangan cuma keluar di luar. Lagi ceramah keluar, ini keluar, jangan begitu. Jadi nanti jadi apa? Jadi masyarakat jadi bingung. Oh iya juga nih. Waduh, kok orang kafir kita kan pada bayar pajak sih, kok kita bayar pajak? Kan? Ya kan? Kita bayar pajak motor, yang punya motor bayar pajak mobil, bayar pajak apa? Rumah. Nah, jangan begitu ngomongnya ya. Gitu ya. Nah, jadi ini semua dibunuh, ditawan, bayar pajak, itu semua ada apa? Ada pihak-pihak yang berwenang. Apabila karena ukhrawi, maksudnya orang non-Islam, orang munafik keyakinan saat itu. Sekali saya bicara dulu ya, sekarang kalau saya tidak tahu. Orang-orang munafik keyakinan saat itu, kalau mereka karena ukhrawi menyembunyikan kekafirannya, otomatis diantaranya apa? Kalau ukhrawi takut siksa neraka, maka mereka akan beriman. Ya, nah mungkin ini boleh kita katakan, mungkin sekarang banyak yang jadi mu'alaf, banyak kan? Banyak ya. Sekarang banyak yang jadi mu'alaf. Nah mereka mungkin ya pasti hidayah Allah ya, tidak pasti hidayah Allah. Nah mungkin mereka niatnya karena ukhrawi. Masa takut siksa neraka nih, akhirnya dia jadi mu'alaf, mengucapkan 2 kalimat syahadat.
syahadat. Nah kalau ada mu'alaf begitu jangan ditunda-tunda ya. Umpamanya bapak lagi nongkrong nih, lagi koboi lah ya, koboi ya, lagi koboi gitu di ini atau apa, saya ada mu'alaf kalau saya Pak, saya mau masuk Islam nih Pak, gimana caranya? Jangan tanya-tanya dulu. Wah, emang kenapa Pak? Nah, kok begini Pak? Kok begitu sih Pak? Nah, nggak ada yang dulu Pak. Jangan begitu, jangan. Udah langsung diajak. Apa tuh mau saya mufid atau tuh masa sepuh kita, langsung diajak. Ya, nggak usah pakai apa, ngobrol dulu. Atau Pak, nggak boleh Pak, saya lagi tamu nih, lagi main volley belum selesai. Tadi main volley lah, gimana ntar malam? Aku jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda, jangan. Jadi kalau ada orang non Islam mau jadi mu'alaf, langsung. Kalau perlu saat itu juga langsung dia mengucapkan dua kalimat syahadatnya nanti. Nah setelah itu baru kita bawa tuh apa ke KUA kecamatan, apa dia diperbaharui, atau mungkin ke rumah Ustaz Mufid atau rumah kafir atau siapa-siapa pun silakan aja. Asalkan jangan ditunda sampai ngobrol dulu, benar Pak? Mau gimana sih Pak? Bapak kemarin kemana aja? Kan saya ini Pak, akhirnya dia bisa berubah tuh. Dia udah bisa jadi dosa besar. Ya, dosa besar itu. Itu bukan amar ma'ruf nahi munkar namanya. Amar munkar nahi ma'ruf, mencegah yang ma'ruf, merintahkan yang itu secara tidak langsung. Dan udah ngomong, udah Pak, jangan Islam udah bapak kafir aja udah. Alhamdulillah. Jangan gitu ya. Jangan langsung aja Bapak. Ya. Nggak usah pakai ngobrol dalam itu bla. Langsung kalau perlu langsung menjadi dua kalimat syahadat baru kita bawa. Oke, terus tidaklah mereka berbuat menipu kecuali diri mereka sendiri yang mereka tipu. Ini tafsiran dari wa ma yakhda'una ila anfusahum. Apa tafsirannya? Karena akibatnya kembali kepada mereka sendiri, maka sama saja bahwa mereka telah membuka aibnya di dunia dengan cara Allah Subhanahu wa taala buka kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka orang-orang kafir itu disiksa di akhirat kelak. Dari mana kita bisa tahu bahwa orang-orang non-Islam munafik keyakinan itu bukan Allah yang mereka tipu, bukan orang-orang beriman juga yang mereka tipu? Nah itu kita bisa tahu karena di antaranya tadi ya, akibat-akibat yang mereka lakukan tentu mengenai diri mereka sendiri. Nah sama kayak kita gini. Kadang-kadang kan kita pernah kejadian gini, kita berbuat sesuatu yang tidak baik lah gitu ya. Nah akhirnya kata itu syukurin, orang kan juga bilang itu. Nah ini kan, ini sama aja. Berarti seolah-olah yang dia tipu, yang dia perdaya adalah dirinya sendiri. Jadi melakukan suatu kejahatan tujuannya supaya orang lain kena, tapi yang kena dia sendiri. Nah ini namanya menipu diri sendiri. Begitu juga yang terjadi sama orang-orang munafik keyakinan pada saat dulu. Sekarang Allah alam bismillah, saya nggak tahu ya. Dulu ya. Tapi kalau boleh yang udah wafat, nggak apa-apa. Kalau udah wafat, kira-kira siapa sekarang yang udah wafat tapi dalam keadaan Islam siapa? Yang belum lama ini, yang udah wafat tapi dia dalam keadaan Islam, itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau dia wafatnya dalam keadaan non-Islam, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi dalam pengertian nggak apa-apa jadi pelajaran, bukan diomongin ya. Bukan diomongin, tapi jadi pelajaran. Nabi Muhammad SAW itu Allah kasih tahu, ini dia munafik nih Muhammad nih, munafik keyakinan. Jangan. Terus sahabat yang Nabi Muhammad itu cuma satu, yaitu Hudzaifah. Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu ini munafik keyakinan? Di antaranya cirinya adalah pada sini Allah SWT buka kepada Muhammad SAW dengan terusir dari masjid. Gini pengertiannya, masjid, kalau masjid yang disebut Masjidil Haram ya,
masjid yang disebut Masjidil Haram itu maksudnya bisa banyak. Pertama maksudnya adalah Ka'bah, tuh ya, maksudnya Ka'bah. Yang kedua adalah Masjidil Haramnya. Yang ketiga adalah Mekah. Nah, kita nih di Indonesia sholatnya menghadap mana? Ka'bah, tapi bukan Ka'bah, menghadap Mekah. Orang Mekah menghadapnya mana? Masjidil Haram. Orang yang ada di Masjidil Haram menghadapnya mana? Ke Ka'bah. Tuh begitu. Jadi orang-orang munafik dulu terusir dari masjid ketika itu sama Nabi diusir. Ada yang diusir dari Ka'bah, ada yang diusir dari Masjidil Haram, ada yang diusir dari Mekah. Ada ayat ini, "Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram." Hadapkan wajahmu ketika sholat, di antaranya tafsiran ayat itu sebagian Masjidil Haram. Maksudnya apa Masjidil Haram? Untuk orang yang ada di luar Mekah menghadapnya ke Mekah. Orang yang ada di Mekah menghadapnya Masjidil Haram. Orang yang di Masjidil Haram menghadapnya Ka'bah. Udah begitu maksudnya. Bukan kita di Indonesia menghadapnya ke Ka'bah, karena nggak bisa. Ka'bah kecil. Kalau ukurannya Mekah kan kecil. Tapi dalam ilmu falak, nah ini luar biasa nih. Ilmu falak ya, bukan malah keluaran dasar, bukan. Bukan versi ini juga ada pensiun, berapa pensiun ini. Ilmu falak itu ada dalam setahun 2 kali, itu di antara bulan Juni-Juli ya, di antara bulan Juni dan Juli. Itu ada namanya Rusdul Ka'bah. Ada namanya apa? Rusdul Ka'bah. Biasanya itu terjadi antara tanggal belasan sampai puluhan ya. Pokoknya belasan, umpama 18 Juni atau 21 Juni biasanya ya. Biasanya juga terjadi sore hari, umpama jam 4. Nah jam 4 tanggal 18 Juni jam 4 itu kalau kita naruh bayang-bayang ya, bayang-bayang tongkat nih atau apapun benda yang tegak lurus, kita taruh nih bayang-bayang mana nih. Kalau umpama bayang-bayangnya ke sono, oh berarti ini adalah arah Ka'bah yang tepat. Nah, ini namanya Rusdul Ka'bah atau Rusdul Kiblah. Di dalam ilmu falak. Ini udah pakai Rusdul, udah pakai belum? Udah pakai? Belum. Kalau pengen tahu ya, nanti pas Rusdul Kiblah silahkan dicek, itu di laporannya situ. Nanti saya kasih tahu tanggal berapa, hari apa, bulan apa, jam berapa. Di hari itu kita taruh benda tegak lurus. Bayangan kemana arahnya? Kesitulah Ka'bah. Ya, kesitulah Ka'bah. Ya. Jadi cirinya Nabi Muhammad tahu ini orang munafik keyakinan, usir dari masjid. Ya. Usir dari masjid, bisa dari Mekah maksudnya, bisa dari Masjidil Haram maksudnya, bisa juga dari Ka'bah. Karena saat itu memang kalau ditarik kemarin, ini mazhab siapa? Mazhab siapa coba? Masih ingat pernah saya bilang? Mazhab siapa yang nggak boleh masuk ke masjid orang non-Islam? Mazhab siapa? Imam Malik ya. Kalau Imam Malik nggak boleh. Innama musyrikuna najisun. Orang musyrik, orang non-Islam itu semuanya najis, keyakinannya najis, zahir badannya juga najis. Makanya kalau di jalanan menuju Mekah dari Masjid Nabawi atau dari manapun, itu jalanan khusus orang non-Islam ada petunjuknya. Ya, jadi nggak boleh di jalan nggak boleh. Ya. Coba aja tanya sama saudara-saudara kita yang udah pernah pergi haji atau umroh, itu ada. Ya, jadi jalan yang menuju Masjidil Haram itu orang non-Islam nggak boleh apa? Nggak boleh lewat, mobil juga nggak boleh. Ya nggak boleh. Emang ada di Mekah orang Islam? Ada apa? Ada, emang asalnya dari Solo, masa nggak ada? Ada. Cuma kita nggak tahu, ada ya. Yang kedua, Nabi bisa tahu itu orang munafik yakin di mana? Terlarang mensolati
mereka. Nggak boleh. Nah inilah ayat larangan. Inilah ayat larangan nggak boleh mensolati orang-orang munafik keyakinan. Tapi bagian tahu ya, bagian tahu. Wala tusolli alaihim. Apa itu ayatnya? Bisa ada apa? Ada apa ini ayatnya? Itu ada ya tentang larangan mensolatkan orang-orang munafik keyakinan. Gitu ya. 3. Wa ma yaskurun. Tafsirannya, sedangkan mereka tidak menyadari bahwa menipu itu terhadap diri mereka sendiri. Nggak sadar, nggak tahu, nggak ngerti. Dari mana? Ya karena akibat itu terkena kepada mereka sendiri, bukan kepada orang lain. Kalimat mukhada'ah, nah ini bahasa nahwu sorot nih. Kalimat mukhada'ah di situ musyarakah lil wahid bukan lil isnain. Nah ini dia nih. Ini pelajaran sorot. Ini namanya sulasi mazid. Nah dia sulasi mazid. Kalau dalam nggak apa-apa, ini sudah saya kasih tahu nggak apa-apa. Jadi dalam ilmu sorot itu ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Sulasi mujarrad asal kalimatnya 3. Sulasi mazid asal kalimatnya 3 ditambah 1, 2, 3. Nah itu kurang lebih begitu. Nah ini wazannya fa'ala, khoda'a. Fa'ala ini bisa dua, ada musyarakah lil wahid, ada musyarakah lil isnain. Musyarakah lil wahid sekalipun bentuk kalimatnya seperti dua, tapi maksudnya satu. Seperti gini. Aqabtul liso. Aku menghukum si pencuri. Siapa yang hukum? Pencuri. Yang hukum siapa? Aku. Padahal kalimatnya aqabah, yaitu wazan dengan sulasi mazid awal fa'ala. Gitu ya. Nah, itu emang begini ya, yang begini pelajaran dasar yang begini. Emang kalau nggak belajar nggak biasa, ini yang mana? Tapi nggak apa-apa sih, tahu ya, saya tahu nggak apa-apa sih, tahu. Mukhada'atan, ini masdar, ya, ini masdar. Asalnya yang madinya khoda'a, yukhadi'u, mukhada'atan, wahidaan, wahidaan. Nah, ini dia, ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Lihat. Oke. Nah ini musyarakah lil wahid bukan lil isnain. Kenapa? Oleh karena itu tipuan itu hanya untuk diri mereka sendiri dan menyebutkan adalah mujalalah bertujuan tahsin dalam ilmu balaghah karena majas akli. Majas akli itu begini. Majas akli ini ketika nggak turun hujan, udah beberapa bulan para petani kita mengeluh karena padinya nggak pada apa, tumbuh kering. Tiba-tiba alhamdulillah jadi turun hujan. Siapa yang menumbuhkan padi-padi itu? Siapa? Emang Allah? Tahu dari mana? Siapa yang menumbuhkan? Hujan. Akar, iya kan? Iya kan? Akarnya. Secara akar yang menumbuhkan padi hujan. Nah, ini mana? Dalam balaghah nih, ya. Balaghah begitu. Lah kalau orang nggak ngerti mah, mesti balaghah ngajarin kita kafir. Mau begitu lah kagak, ya. Lalu balaghah, ya. Itu ilmu balaghah begitu. Jadi ada istilah majas akli.
akli. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa ya? Dalam bahasa Indonesia namanya apa sih? Majas personifikasi. Apa? Ingat ya? Ada majas personifikasi, ada majas hiperbola, ya enggak? Udah lama dah. Nah, dalam ilmu balaghah ada begitu namanya, ya enggak? Makanya kalau dalam ilmu balaghah contohnya gini, anbatar robi'u al-baqlah. Musim hujan menumbuhkan sayur-mayur. Dalam ilmu balaghah begitu, majas akli ya, majas akli. Makanya kalau ada orang bilang, nih kalau punya tanaman apa namanya umpama jambu lutut, nih yang bagus dia itu disiram sama apa? Sama air bekas beras gitu kan, atau air bekas cucian ikannya itu bagus. Padahal ya kalau orang yang langsung bukan airnya yang numbuhin, siapa? Allah yang numbuhin, itu bagaimana? Allah yang numbuhin. Tapi secara akal apa? Secara akal, nah itu yang numbuhin. Nah itu gitu ya. Jadi tidak salah ya. Jadi itulah Quran. Makanya Quran itu banyak yang memang istilahnya menggunakan kalimat-kalimat secara akli. Nah, itu namanya dalam ilmu balaghah. Namanya majas akli. Apa di sana? Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa'anbatna bihi samarat. Kami turunkan air yang diberkahi, maka dengan air itu apa? Buah-buahan jadi tumbuh. Nah itu kan padahal Al-Quran pun tetap menggunakan dengan air, ya kan? Bukan dengan ketentuan bukan. Nah itu Allah mau apa? Allah tuh ngajarin pakai akal. Kalau lagi pas lupakan akal bisa dipakai. Kalau lagi dipakai jangan. Contohnya apa lagi dipakai? Ini orang sebetulnya udah apa nih? Parah dah pokoknya. Udah semuanya pakai alat, pakai mesin dah. Dia tergantung hidupnya nih tidak mesin, ya. Napasnya pakai mesin, makannya pakai mesin, buang air juga pakai. Udah coba masuk selang tuh, ya kan? Udah masuk selang ke kuping, ke hidung, ke mulut, ke kelamin, semuanya udah masuk dah tuh, ya kan? Udah jalan buang air, ICU. Tiba-tiba kita dengar kabarnya, dia udah pulang loh, lah. Bisa ya? Ah itu di luar akal udah itu mah, ya? Itu di luar akal atau luar akal? Oh berarti takdir kematiannya belum habis. Udah, kalau udah habisnya udah jangan dipaksain. Gitu ya. Itu kayak ada teman saya begitu. Dia kalau bawa motor tuh nggak pernah pelan. Pelan itu kata dia nggak enak bawa motor pelan. Sekencang ini dia bawa motor pas tikungan adu kebo, ya. Dia adu kebo dia. Itu dia sakaratul maut selama 6 bulan. Sakaratul maut 6 bulan. Sakaratul maut 6 bulan. Udah gak kangen, udah kata dia itu gue mimpi apa aja udah semuanya udah bangun dalam mimpi kata dia. Semuanya berbagai macam datang gue belum tahu dah kata dia. Nah, itu kalau kita pikir kalau masih hidup, ayo secara akal itu dia hidup dulu sih hidup ini. Ya, kalau nggak bisa udah jangan dipaksain. Nah itu baru karena berarti takdir kematian belum habis. Udah jangan pakai udah akal dengan situ mah. Jangan dipaksain gimana? Jangan udah ya. Terutama yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ah ini ya nggak bisa ya. Nggak bisa udah. Apa kata Imam bin Hanbal? Mahma tasawwata bibali Allahu bihilafi dzalik. Ketika datang di pikiranmu, di benakmu, di bayanganmu tentang Allah, bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, bagaimana posisinya, bagaimana kedudukannya, Allahu bihilafi dzalik. Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Allah itu tidak seperti yang kita pikirkan. Allah itu tidak seperti yang kita di benak kita. Gitu. Paham ya? Itu ya. Itu majas akal itu.
begitu majelis taklim. Dalam satu qiraat ada qiraat wa ma yakhda'un. Nanti yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'un. Ada gitu. Cuma yang dipakai ya. Jadi pakai ini belum ketahuan qiraatnya qiraat sahihah atau qiraat batilah, belum ketahuan. Jangan dipakai. Ya silakan ada yang tanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Mau tanya nih Ustaz. Mohon maaf sebelumnya nih, kalau yang kurang berkenan. Ini untuk masalah munafik. Kalau untuk seorang sosok figur Ustaz, yang kita udah ketahui lah bersama-sama masyarakat seperti Menteri Agama Ustaz, mengeluarkan komen yang sedikitnya membingungkan kita umat, itu gimana kita bisa punya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Nah ini sebelumnya saya mohon maaf kenapa saya ini pakai masker, karena saat ini saya kebetulan baru sembuh dari penyakit lambung, ya baru sembuh dari penyakit lambung. Jadi mohon maaf ini pakai kasih masker ya. Ya gini, sebetulnya bukan untuk Menteri Agama aja ya, bukan untuk Menteri Agama aja, siapapun yang membingungkan umat, siapapun yang membingungkan masyarakat, siapapun yang membingungkan manusia, bahkan termasuk diri kita sendiri, gitu ya, bahkan termasuk diri kita sendiri, atau mungkin orang terdekat kita, bisa kan? Orang terdekat kita bisa kan? Bisa. Siapapun, maka sikap kita yang bijak menurut ulama, diantaranya ada Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullah rahmatan abdullah. Kata beliau, saya lupa bentuk kalimat bahasa Arabnya, tapi pemahamannya begini: ketika kita melihat ada seseorang salah, entah itu karena salah yang kemudian membingungkan umat, membingungkan masyarakat, membingungkan warga, membingungkan orang lain yang kira-kira kok dia begini sih, kok dia begini, maka pendapat yang bijak adalah pertama doain aja. Apa? Doain, ya, doain. Kalau doain udah, jalan macam udah, pengen yang kedua dialog, ajak dialog, datangin orang, kalau bisa, ya, selalu datangin. Umpama nih, satu fit nih sebagai ketua DKM musyawarah, membingungkan gimana sih dia nih, datangin rumahnya. Nanti gimana kan bikin keputusan tuh begitu, umat jadi bingung nih, kamu gimana? Nah datangin, ya. Kalau pengen lebih jelas, ya. Pertama tadi apa doa? Doain dulu lah, Yang kedua, kok pengen ini, pengen ngobrol nih, biar bisa ngopi bareng gitu, ngopi sama sama pisang rebus gitu kan, apa sama singkong gitu. Nah datangin, kalau kita nggak bisa datang ke orangnya, mungkin dia punya waktunya, mungkin dia punya bawahannya, dia datangin. Itu dialog. Ya. Makanya ada tuh ayat seringkali kita dengar apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Hum di sini bukan hanya orang non-Islam, ya. Hum di sini bukan hanya orang non-Islam. Ud'u ila sabili rabbika. Siapa aja yang kita dakwah, siapa aja yang kita ajak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Komunikasi yang baik, diskusi yang baik, munazarah yang baik, yang nanti bisa menimbulkan hasil juga yang baik. Begitu Pak ya. Jadi bukan hanya Menteri Agama, bukan hanya presiden, bukan hanya mungkin gubernur yang jabatannya tinggi sampai kadang kita melihat terlalu tinggi solusi. Begini contohnya. Seringkali pemimpin wilayah itu jadi cemoohan kita.
Seringkali pemimpin wilayah jadi cemoohan kita, seringkali jadi cacian kita, seringkali jadi makian kita. Pemimpin wilayah, ingat dalam sebuah hadisnya sahih Bukhari, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, maka kepemimpinan kita masing-masing akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya. Maka sebelum kita mempertanyakan pertanggungjawaban pemimpin wilayah, coba kita dulu di mana selama ini, ya kan? Nah itu, ya tetap mereka juga makanya mereka ada pemimpin nanti di akhirat, kita juga sama nanti juga di akhirat sama. Ya wajar ini pemimpin wilayah kita kritik wajar, nggak apa-apa, kritik ya, kritik membangun ya, boleh. Kita soros, kita boleh apa? Kayak pemimpin musola, boleh kita kritik nggak apa-apa, silakan. Ya, tapi coba dong, kita juga harus paham, jangan cuma nunjuk satu orang musola jadi tumpuan. Ini sisanya kemana ini? Ini sisa kemana ini sisa ini? Hah? Apa gitu? No pemimpin no? Kan begini kita nunjuknya? Enggak kan? Begini nunjuknya, boleh nggak apa-apa. Dalam Islam boleh kita mengkritik, boleh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa kritik aja pemimpin wilayah boleh. Tapi kalau kita nggak bisa dengan cara yang baik, doain, langsung doang. Iya kan? Gimana kalau bukan dengan cara begitu gimana? Nah makanya kemudian waktu hukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sama kayak saya nih. Ini sekarang saya memimpin majelis takfir jalanan pagi. Ini bakal kena tanggung jawab kan sih di akhirat kan? Bakal kena ini saya. Ya kan? Gimana pengajian di musola Hidayah di Hati Timur? Pimpinan sebutin pengajian takfir jalan waktu itu. Apakah isinya banyak mencaci? Isinya banyak memaki? Isinya banyak ngejelekin orang itu gimana? Nanti saya punya jawabannya di mana? Di akhirat. Begitu, ini tanggung jawab saya. Di sini saya menjawab buat sebuah jamaah. Nanti di rumah buat keluarga saya. Saya ini buat saya. Gitu ya. Masih ada? Cukup? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami serta bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan lain sebagainya. Hanya semata-mata dari diri saya sendiri, dan apabila ada yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara etika, secara moral, secara akhlak, secara hakikatnya semuanya itu adalah baik buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa syukruka ma yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma